tanggapan Pak Ape soal RRQ versus Everybody, dan sindir pemain legend RRQ. Tanggapan Pak Ape soal RRQ versus Everybody, saya juga baru tahu emang kenapa ya RRQ, kenapa ya? Oh, maksudnya diincar banyak orang gitu ya. Ya udahlah, ya mau gimana guys. Kayaknya dulu juga kasus RRQ ngilangin IG orang juga dimusuhin sama semua orang. Nggak taunya salah. Terot. Katanya ada oknum kan. Dijelekin terus, ya udah. Kayak gimana ya guys ya? RRQ piala nggak gitu banyak. Duit nggak ada. Nggak sebanyak tim-tim yang lain, ya kan? Maksudnya nggak setajir melimpah yang lain. ITF atau kayak kayak training center gitu juga nggak ada. Apa guys RRQ yang ada? Pemain-pemain bintang juga udah pada nggak main. Yang RRQ ada cuman Kingdom, masa masih mau diincer sih? Kita cuman punya Kingdom guys. Tanggapan Pak Ape tentang omongan R7 soal kasih pelapis di setiap role-nya biar kompe. R7 nggak tahu masalahnya apa. Jadi yang dia lihat dari luar ya itu. Permasalahannya adalah yang saya sangat sayangkan ya. Dia bisa kontak saya, dia bisa WA saya. Pak, kenapa sih? Gitu loh. Ada masalah apa sih? Dibanding dia kayak netizen atau influencer yang nggak ada hubungannya sama RRQ gitu misalnya. Ya saya sadar kalau ada streamer yang ngomong kayak gitu nggak punya akses ke saya, nggak tahu informasinya, wajar. Tapi buat legend-legend RRQ yang pengen tahu pasti saya kasih tahu kok masalah di timnya apa. Bang Sin kemarin itu saya chat, Bang Sin gini-gini loh, gini, kasih dia pengertian. Kenapa ya dia kecewa? Saya ngerti dia kecewa. Tapi kan kalau misalnya reaksi dia kayak gimana, fansnya pasti akan ngikutin. R7 juga sama, fans R7 itu juga banyak. Kalau misalnya sampai R7-nya ke-trigger, ya kan, ngikutin maunya viewer, ya akhirnya ke bawah. Padahal simple, tinggal WA saya, apa ada masalah apa sih gitu. Kenapa kayak gini gitu. Ya kan. Siapa sih kasih tahu. Jadi it's not the solution gitu loh. Kasih aja semuanya, pelapis. Kalau misalnya kayak gitu, Onyx EID, Onyx PH, Tim Liquid, siapa lagi yang juara-juara SRG, Aurora, harusnya 10 dong. Kan tim-tim juara harusnya 10 dong line up-nya. Kok mereka line up-nya gak 10? Ya karena masalah tiap tim beda-beda guys. Jadi ya jangan terlalu kebawa sama viewer. Ya. Ada apa-apa bisa diomongin kok. Kan embel-embelnya masih RRQ kan? Masih bagian dari RRQ juga R7. Jangan kayak gitulah, kesian gitu. Adik-adikannya tuh banyak banget yang look up ke dia gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu tuh lumayan ngena gitu di hati player RRQ. Janganlah, khususnya yang pernah bela RRQ gitu, mantan tim RRQ, janganlah. Kita juga punya culture beda kan dari tim-tim yang lain, janganlah. Kalau mau hujat udah banyak guys yang hujat. Maksudnya justru mereka jangan ikut-ikutan gitu maksud saya. Ngapain mesti ikut-ikutan kayak gitu? Karena kalau mereka ada masalah juga RRQ as a whole pasti ya nggak akan yang wah dasar lu ini ikutin kemauan fans, kan enggak. Pasti kita jagain juga kok. Kan masih bagian dari keluarga RRQ juga. Ini saya udah komen tuh udah kayak sampai capek guys, sampai mau berbusa mulut saya. Astaga, ada aja yang ketik kayak gitu. Guys, Mas Ade tuh bisa bikin tim sendiri kali.
Kayak ngapain dia mesti jadi analis? Dia bisa punya tim sendiri dia. Tabungan dia udah banyak, duitnya udah banyak, kerjanya udah enak. Ngapain mesti jadi analis guys? Bisa beli Suns gak pak? Bukan masalah beli Suns, Sunsnya kagak mau. Ngapain juga ke RRQ? Kok RRQ makin terpuruk ya pak? Terpuruk peringkat 4, peringkat 9, 8, 7, 6, 5. Bagaimana guys? Bahasanya apa ya? Terpuruk tuh hampir gak lolos playoff guys. Kita kemarin itu baru terpuruk. Itu baru terpuruk. Apa yang diiriin ya? Maksudnya piala kita gak banyak. Kita gak punya training center. Tim e-sport lain yang lebih kaya-kaya juga lebih banyak. Pemain bintang ya ada di tim-tim yang lain. Pemain-pemain bintang saya udah kagak ada. Kita punya apa guys? Semangat, cuman maksudnya sekarang ada campaign RRQ versus everybody, kayak ya udahlah sedih. Padahal kayak kita mengapain mereka? Dulu disangkain sama satu dunia guys, bukan satu Indonesia. Sampai tim-tim PH percaya katanya RRQ ngilangin IG orang katanya. Terus sponsor sampai pada keberatan. Emang bener RRQ ya fansnya ngilangin IG orang katanya. Tuh sampai capek saya belain, saya bilang enggak. Udah jangan bohong deh, itu pasti Kingdom yang ngilangin IG. Nggak ada oknum yang sengaja ngilangin IG biar nanti dikasih duit orangnya biar dibukain IG-nya, nggak di-ban. Sedih. Ya udahlah, mau gimana guys. Padahal kalau misalnya RRQ lagi bagus performancenya, streamer juga dapat beras. Media juga dapat exposure, dapat engagementnya bagus. Ya paling pesan saya ya buat kalian Kingdom ya, Kingdom beneran ya. Bukan Kingdom karbitan, bukan Kingdom pas menang, Kingdom yang bener-bener Kingdom. Ya terima kasih dah udah mau sabar. Maksudnya kita juga gak cuma ngarepin kalian sabar, maksudnya kita juga pengen menang. Maksudnya kita per bulan bayarin karyawan, bayarin pemain, itu sebulan berapa M guys, berapa miliar beneran. Masa iya pengen kalah guys? Kalian punya uang gitu loh, miliaran tiap bulan kalian spending. Masa kalian pengen kalah? Bener gak sih? Bener gak sih? Duit kayaknya banyakan tim e-sport lain. Piala banyakan tim lain, tim e-sport lain. Kolaborasi sama tim-tim Eropa juga kagak ada kita. Yang lain diakuisisi, dibeli sahamnya. Kita cuma punya apa guys? Cuma punya Kingdom kita. Masa cuma punya Kingdom aja nggak boleh sih? Cuma punya fans guys, RRQ. Masa masih diobok-obok guys? Dibenturin sana sini, di framing. Saya kadang-kadang bingung emang salahnya apa ya? RRQ punya Lemon jago Kagura. Kan dulu. Iya ada divisi-divisi yang lain. Cuman kalian ngerti gak sih maksud saya?
Kayak sekarang RRQ versus everybody gitu. Kayak udahlah, kita cuman punya kingdom doang. Kenapa sih gangguin terus? Ya biarinlah, kita cuman dapat piala favorit, ya udah kita seneng gitu. Sekarang kayak punya fanbase gede aja salah guys. Atau kenapa ya? Saya ngerasa kayak waktu saya ke RKK gitu, kayaknya pada solid, pada nggak banyak marah-marah, semuanya support gitu loh. Cuman kenapa tiba-tiba kalau online tuh wah RRQ versus everybody, saya juga bingung ya. Kalau kamu misalnya capek, kamu istirahat lah. Maksudnya kalau akhirnya RRQ bikin kamu sedih gitu ya, ya saya juga merasa bersalah. Tiba-tiba kamu stres, kamu kesel, janganlah, mendingan gak usah guys. Beneran, hidup itu lebih penting. Kesehatan mental kamu tuh lebih penting dibanding apa yang saya dan 200 orang yang di bawah RRQ lakukan. Jadi jangan sampai ya ngebebanin kamu lah, kasarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah capek, udah lelah, mana nih RRQ nggak juara-juara ya kan? Ya pokoknya dia pengen RRQ juara kan, ya udah nanti tungguin aja gitu. Kalau nggak tungguin ya udah, nggak usah nunggu juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang pasti ya Tony Iskandar, saya setiap hari berusaha coaching tim, manajer, pemain, staff di belakang layar, semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mencoba lagi, meskipun kelihatannya kok makin hari makin susah. Tapi kita tetap terus coba lagi.